Ada satu hal yang mungkin tidak pernah diajarkan di ruang kuliah, yaitu tentang bagaimana rasanya hidup bersama orang-orang yang sebelumnya bahkan tidak kita kenal. Kami datang ke desa Curuglanglong membawa program kerja, membawa harapan, dan mungkin sedikit ego sebagai mahasiswa yang merasa sudah tahu banyak hal. Tapi ternyata desa ini mengajarkan kami sesuatu yang tidak ada di dalam buku. Di sini, kami belajar tentang kesederhanaan, tentang kerja keras, tentang kebersamaan, dan tentang bagaimana orang-orang yang awalnya hanya sekedar anggota kelompok, perlahan bisa menjadi keluarga. Selama KKN di desa Curuglanglong, kami melewati begitu banyak cerita. Ada suka, ada duka, ada keluh kesah, ada susah dan senang, dan tentu saja ada canda dan tawa yang sampai hari ini masih teringat. Desa Curuglanglong, Kecamatan Munjul. Bagi sebagian orang, mungkin hanya sebuah desa kecil, sebuah titik yang sederhana di peta. Tapi bagi kami, setelah tinggal dan menjalani hari-hari di sini, Curuglanglong bukan lagi sekadar tempat. Tempat ini menjadi bagian dari cerita kami. Di sini kami melihat bagaimana masyarakat terus bergerak, bekerja, berkarya, dan menjaga apa yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Ada gula merah, yang mungkin bagi kita hanya sekadar makanan atau komoditas, tapi bagi masyarakat di sini, gula merah adalah warisan. Dari nira yang dikumpulkan sejak pagi, dimasak dengan sabar, diolah dengan tangan-tangan yang sudah terbiasa bekerja keras, hingga akhirnya menjadi sesuatu yang bernilai. Di balik manisnya gula merah, ada keringat, ketekunan, dan perjuangan. Ada juga rengginang, cemilan sederhana yang ternyata menyimpan cerita. Dibuat dengan tangan, dengan keterampilan yang diwariskan, dan mungkin dengan resep yang tidak pernah tertulis di buku manapun. Di tengah kehidupan yang semakin modern, kami juga menemukan bentuk kebersamaan yang sederhana. Gotong royong, saling membantu, saling berbagi, bahkan sekedar duduk bersama di sore hari, sudah cukup untuk membuat suasana menjadi hangat. Di sini, kami melihat bahwa kebersamaan bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tetapi tentang seberapa tulus kita hadir untuk satu sama lain. Tapi, kalau ditanya apakah perjalanan ini selalu mudah, tentu tidak. Ada lelah, ada salah paham, ada perbedaan pendapat, ada program yang tidak berjalan sesuai rencana, ada malam-malam panjang, ketika kami harus menyelesaikan pekerjaan bersama, ada rasa ingin pulang, ketika badan sudah benar-benar lelah. Tapi lucunya, justru di tengah semua itu, selalu ada saja alasan untuk tertawa. Candaan receh di posko, masak bersama, makan seadanya, saling mengejek, sampai momen-momen random yang kalau dipikir sekarang, sebenarnya tidak lucu-lucu amat. Tapi karena dilakukan bersama, semuanya menjadi berharga. Dan mungkin itulah bagian terbaik dari KKN. Kami tidak selalu sepemikiran, kami tidak selalu sejalan, kami bahkan pernah saling kesal. Tapi pada akhirnya, kami tetap kembali untuk saling membantu. Karena kami belajar bahwa kesatuan bukan berarti harus selalu sama. Kesatuan adalah bagaimana perbedaan bisa tetap berjalan menuju tujuan yang sama. Awalnya, kami hanya sekumpulan mahasiswa dengan karakter yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Tapi hari demi hari, minggu demi minggu, kami mulai mengenal satu sama lain, mengenal sifatnya, mengenal kebiasaannya, bahkan mengenal cara tertawanya. Dari yang awalnya hanya anggota kelompok, perlahan menjadi teman seperjuangan, dan akhirnya menjadi keluarga. Mungkin nanti, setelah semua kembali ke kesibukan masing-masing, kami tidak akan sesering ini bertemu, tidak akan setiap hari makan bersama,
tidak akan setiap malam bercanda di posko. Tapi, semua yang pernah kami lalui akan tetap menjadi bagian dari cerita hidup kami. Dan sekarang, saat KKN ini hampir selesai, kami baru sadar, mungkin kami datang ke sini untuk mengabdi. Tetapi ternyata, kami yang lebih banyak belajar. Belajar tentang kerja keras, belajar tentang kesederhanaan, belajar tentang rasa syukur, belajar tentang kebersamaan, dan yang paling penting, belajar bahwa sebuah tempat yang awalnya terasa asing bisa menjadi tempat yang begitu sulit untuk ditinggalkan. Terima kasih Desa Curuglangu, sebuah tempat yang mengajarkan kami bahwa KKN bukan hanya tentang apa yang kami berikan kepada masyarakat, tetapi juga tentang apa yang masyarakat tinggalkan di dalam diri kami. Terima kasih Curuglangu untuk suka, duka, susah, senang, canda, tawa, dan kebersamaan yang tidak akan kami lupakan. Sampai jumpa dan terima kasih untuk semuanya. Gua ketua, gua pamit. Gua sekretaris, gua pamit. Gue bendara, gue pamit. Kordes dan gua sendiri gua pamit. Pendidikan dan keagamaan kami pamit. Kami Kesling, kami pamit. Kami Exos, kami pamit. Kami PDD, kami pamit.